Hai hai hai, gimana semuanya kabarnya? Oke, kita sampai jumpa di hari kedua. Ketemu lagi di hari kedua, yaitu hari kedua tentang Student Ambassador Journal. Nah, di hari pertama kemarin kita sudah membahas tentang eh, tiga modal utama menjadi student ambassador. Kemudian kita juga belajar tentang personal branding ya, dan kita juga udah review masing-masing dari teman-teman semuanya yang keren-keren banget, beyond expectation, bahkan bisa saling sharing pengalaman dan motivasinya. Keren banget sih, jadi benar-benar luar ekspektasi, to be honest ya. Nah, di hari kedua ini kira-kira kita mau belajar apa? Ya, betul banget. Jadi hari kedua ini kita akan belajar tentang pengetahuan bisnis. Utamanya adalah dua bidang, ada grassroots dan juga hypnowriting. Kita langsung masuk aja ke bab selanjutnya, yaitu grassroots. Grassroots-nya apa sih? Jadi grassroots ini biasa disebut belusukan ya. Kalau misalnya presiden kita terkenal karena belusukannya, nah grassroots ini memang ternyata masih menjadi marketing yang efektif, yaitu dengan belusukan kemana-mana, sama seperti halnya kita sebagai student ambassador untuk menginformasikan bukan hanya yang sudah ada medianya, tapi kita juga perlu effort untuk belusukan atau melakukan teknik grassroots. Ini gunanya apa sih? Gunanya untuk agar teman-teman di luar sana yang tidak terpapar informasi dari kita bisa terpapar juga nih informasi dari kita atau dari perusahaan yang kita wakili. Nah, belusukan ini adalah cara yang cukup efektif untuk mendapatkan konsumen baru atau orang baru yang mengenal perusahaan kita, terutama untuk direct selling ya, atau kita biasa sebut prospek gitu, prospek kalau di bidang marketingnya. Nah, kita langsung aja gimana sih caranya? Oke, yang pertama adalah menambah teman baru. Kita bisa belusukan ke grup chat-chat yang sudah kita punya, misalnya WhatsApp, Line, Telegram, dan kita juga bisa masuk atau yang belum kita punyai, kayak misalnya Telegram tentang Korean drama Hospitalist 2 gitu ya, misalnya Hospital Playlist 2 dan sebagainya. Jadi kita masukin ke grup-grup untuk memberikan informasi. Ini salah satu teknik belusukan. Hal yang tidak kita punya sebelumnya, bahkan kita bisa masuk ke situ. Nah, ini adalah cara kita menambah teman baru atau relasi baru dan network baru. Kemudian adalah belusukan ke acara atau komunitas atau ajang tempat berkumpulnya orang-orang yang bersinggungan dengan produk kita. Misalnya kayak kita ikut ngehadirin apa ya, K-pop fans dari siapa gitu, ataupun dari ada acara polyglot, ada acara webinar, edutalk, seminar gitu, kita bisa ngikutin di situ, dan ini adalah cara kita menambah relasi baru, networking baru, teman baru gitu. Dan selanjutnya adalah belusukan yang paling efektif, yaitu belusukan ke akun media sosial. Nah, akun media sosial ini sekarang sangat membantu kita ya untuk marketing data karena sudah punya fanpage-nya atau punya grup-grupnya. Ini bikin kita lebih mudah untuk menginformasikan tentang produk atau tentang campaign yang kita punya sekarang. Kemudian berkenalan dan berinteraksi. Nah, ini dia. Kita mulai nih kalau misalnya kalau belusukan itu biasanya terkenal dengan kata-kata yang membuat kita ingin mengenal lebih dalam. Jadi kita mulai dengan sapaan yang baik ataupun dengan tanya kabar gitu. Nggak langsung kita direct, beli ini dong gitu. Nggak langsung kayak gitu ya guys. Karena kita teknik belusukan ini kayak teknik lebih ke personal, nanti biar ada ikatan batin. Jadi kita mulai dari sapaan, terus perkenalan diri. Misalnya saya Putri dari Student Ambassador EduCourse, kita ingin ngadain networking, silaturahim, ada seminar baru ataupun trail class gitu ya, tentang hal-hal yang bersinggungan dengan interest mereka. Dan juga kita bisa berikan sesuatu yang gratis. Nah, ini penting banget karena kalau sesuatu yang gratis ini lebih mudah ditangkap orang masyarakat Indonesia. Jadi kalau kita, hai teman-teman semuanya, saya Putri nih dari EduCourse, dari Student Ambassador EduCourse.
EduCourse sekarang akan mengadakan trial kelas bahasa Inggris atau misalnya bahasa Korea, bahasa Jepang gitu. Yuk join yuk gitu. Kita akan dapat materinya, dapat usernya, plus kita juga bisa tes psikologi gratis loh gitu misalnya. Nah, hal-hal semacam ini gratis ini akan lebih mudah untuk diterima oleh masyarakat. Apalagi ini service yang cuma-cuma dan mereka mendapatkan benefitnya. Dan terakhir adalah memulai berjualan dengan soft selling. Kita bisa mulai menawarkan produk ini secara personal atau japri, dan ini malah tingkat closingnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan cara kita broadcast ke semua kontak yang ada di kontak kita. Oke, jadi kenapa sih kita perlu membangun kolam prospek? Jadi kalau tadi itu kita kenalan di existing channel kita ya, atau existing grup WhatsApp kita. Nah, sekarang ini ada tantangan nih buat teman-teman semuanya. Kalau ini opsional ya, jadi ini boleh dilakukan, boleh enggak. Adalah mencoba untuk membangun grup WhatsApp sendiri. Wah, berani enggak? Jadi kita akan membangun grup WhatsApp sendiri yang kita leadernya, kita yang akan menginformasikan sesuatu ke teman-teman semuanya. Misalnya nih, kita kumpulkan calon prospek kita ke suatu media. Kita bisa pakai cara yang halus, misalnya kayak sharing session tentang drama atau bedah drama tentang apa, ataupun sharing-sharing. Kita bisa bikin grup WhatsApp ini sesuatu hal yang simple, yang nggak terlalu jualan gitu ya. Atau bisa pakai nih yang gambarnya kelas gratis bahasa Korea, EduCourse gitu. Jadi kita kemudian yang mau les-les gratis bahasa sini ya. Nah, lesnya ini pasti beda banget sama yang kalian dapatkan, karena untuk student ambassador ini dapat akses full dan juga tatap muka langsung secara 1 bulan penuh ya. Nah, sedangkan orang-orang yang trial ini hanya dapat 1 kali tatap muka aja, dan tapi sisanya bisa akses 1 bulan gitu. Nah, sedangkan kalian punya banyak benefit, kalian juga bisa dapat performance base. Jadi student ambassador ini tingkatannya jauh lebih tinggi dibandingkan sama orang lain atau orang yang akan kita prospek. Nah, selanjutnya kenapa tadi kita bikin kolam sendiri? Karena ini mempermudah kita untuk menginformasikan sesuatu, dan juga mereka akan lebih mudah untuk menanyakan sesuatu juga gitu. Misalnya kayak kita bikin kolam student ambassador. Ini gunanya apa sih? Gunanya biar kita bisa meneruskan informasi secara general dan kalian bisa langsung tanya jawab, open question freely gitu ya, bebas dan terkait dengan interest kita. Nah, selanjutnya adalah apa yang membuat calon prospek ini mau masuk ke dalam kolam kita. Yang pertama adalah punya interest yang sama, yaitu ingin belajar. Nah, kalian sebagai student ambassador itu pasti harus punya value. Ini bukan suatu opsional, tapi harus punya value, karena student ya, kita mau nggak mau tetap harus pingin belajar. Karena ketika kita pengen belajar, berarti calon prospek ini kita ingin belajar nih student ambassadornya. Nah, misalnya nih, kita sendiri ingin belajar dan kita memberikan positive vibes buat orang-orang di sekitar kita. Nah, nanti teman-teman lainnya tuh juga akan mempunyai semangat yang sama untuk ingin belajar sama dengan kita. Dan selanjutnya adalah suka dengan bahasannya. Bahasannya misalnya nih, kita teman-teman ada yang mau join nggak? Kita mau belajar tentang psikologi atau kita mau cek mental health kita yang ada di EduCourse. EduCourse juga support mental health loh teman-teman semuanya. Jadi kalian ada yang mau nyoba personality test kalian nggak? Gratis gitu. Yuk join ke sini, yuk kita bikin kolamnya, cobain bareng-bareng. Nanti kamu apa MBTI-nya? Oh, aku INFJ loh, aku EST. Jadi kita akan bahas, nanti kita akan adakan seminar psikologi gitu, bahas tentang profil teman-teman semuanya gitu. Jadi seru juga gitu, kita coba untuk ngelit, kita coba bikin grup WhatsApp gitu, dan kita jadi tuan rumahnya. Nah, selanjutnya adalah ada penawaran spesial. Nah, biasanya teman-teman calon prospek ini masuk karena adanya promo. Misalnya promo 0 rupiah untuk tes psikologi gratis gitu ya. Jadi mereka tertarik nih karena ada promo, ada penawaran spesial. Dan apalagi dengan sesuatu yang gratis. Kalau ini mah banyak banget ya pemilihnya. Nah, termasuk kita pastinya. Nah, ini akan kita lihat juga nanti di tantangan selanjutnya.
karena kita akan memberikan teman-teman kesempatan untuk mengekspresikan apa yang sudah kalian dapatkan teori-teori ini. Oke, jadi 3 prinsip dalam membangun kolam adalah pertama, ingat banget, jangan langsung jualan ya. Kalau langsung jualan itu ini mah jualan pasti gitu. Teman-teman kita yang udah SD lama nggak ketemu tiba-tiba langsung di prospek gitu, ini pasti ada maunya gitu kan ya. Nah, ini kita jangan langsung jualan, tapi kita konsisten untuk berbagi hal yang bermanfaat. Kasih dulu, give dulu, lalu buat interaksi, kita tanya-tanya dulu, dan kita juga harus nge-branding nih. Jadi personal branding ini nggak cepet teman-teman, nggak instan. Ini butuh waktu yang lama banget. Jadi that's why kita harus bersabar, konsisten dalam membangun personal branding kita hingga memang kita dikenal sebagai student ambassador. Dan akhirnya ketika mereka mengenal kita sebagai ambasadornya, mereka bisa akan tanya kita juga bisa berikan informasi gitu. Jadi enak banget ini sebenarnya. Nah, selanjutnya adalah tantangan. Mari membangun kolam. Wih. Nah, yang pertama adalah kolam Instagram. Ini adalah hal yang paling mudah. Kalian bisa repost dari Instagramnya EduCourse ya. Jadi tinggal kalian repost juga bisa, atau kalian mau bikin buat memperbanyak jam terbang kalian desain itu boleh juga. Jadi rutinkan post-post yang menarik. Nah, ada sedikit tips nih teman-teman semuanya gimana caranya grow hacking di Instagram. Kalau di EduCourse sendiri sekarang puluhan ribu ya followersnya. Itu kita karena konsisten dalam berbagi ilmu atau feed. Jadi satu hari itu minimal 3 feed. Dan juga kita kasih story-story yang memang membuat engagement kita cukup tinggi. Kemudian kita juga kasih informasi, kita kasih sesuatu yang gratis, giveaway gitu. Dan ini work banget. Ini bekerja banget untuk teman-teman yang doyan sosial media ya, atau sosial media savvy. Nah, selanjutnya adalah promosikan akun IG di sosmed lainnya. Jadi kalau bisa rutinkan teman-teman untuk follow IG EduCourse ya, follow IG gue ya gitu. Atau kita bisa masukkan juga IG kita di sosmed lainnya kayak omnichannel gitu. Jadinya kita saling share Facebooknya gitu dan sebagainya. Nah, selanjutnya ini cara ya buat teman-teman semuanya, nggak di bidang EduCourse aja ya. Jadi suatu saat jika kalian mau ber-entrepreneurship atau mau punya akun bisnis Instagram gitu, kalian harus tahu nih pemetaan konsumen atau calon orang yang memiliki potensi. Jadi kita follow biasanya akun-akunnya biar mereka juga follow back kita dari mengerti informasi dari kita. Dan selanjutnya, jika serius kita bisa pakai teknik saling support promote. Kalau EduCourse pakai paid promote, giveaway gitu ya. Jadi ini salah satu grow hackingnya Instagram. Nah, selanjutnya nih. Kalau tadi kolam Instagram, bangun kolam pribadi, kita bisa juga kolam Facebook page, ada juga kolam Facebook group gitu ya. Jadi kalian bisa coba lewat ke kolam apapun. Nah, yang paling efektif sebenarnya adalah kolam WhatsApp. Kalian pasti punya dong 20-an grup WhatsApp mungkin ya, atau more than that gitu, bisa jadi 30, 40, 60, I don't know. Tapi pasti kalian punya banyak banget kolam WhatsApp, dan kolam WhatsApp ini sebenarnya paling potensial karena gampang, tinggal share kemana-mana pun. Nah, pada kolam ini kita lebih bagus untuk produk edukasi seperti kita. Kayak misalnya kita memberikan gratis trial Japanese gitu ya. Ini membuat orang, aku mau join dong gitu. Tapi trial aja 1 kali pertemuan dan mereka bisa akses selanjutnya gitu. Nah, kita bagi yang memerlukan penjelasan ekstra, ini kita bisa masukin ke grup terbuka gitu. Jadi nanti kita juga akan bantu teman-teman yang misalnya ada temennya yang butuh penjelasan lebih lanjut. Nah, kita juga bisa berikan materi atau kelas yang bermanfaat, kayak seminar-seminar edukasi yang gratis. Kalian bisa share ke teman-temannya untuk lihat seminar gratis kita. Nah, selanjutnya kita juga bisa, selain grup WhatsApp, kita juga bisa membuat kuliah WhatsApp, misalnya materi-materi tentang marketing, tentang dunia kerja, dunia kuliah, persiapan kuliah, beasiswa, dan sebagainya. Well, nah jadi materinya pun juga harus kita tentukan nih. Materinya apa, pembicaranya siapa, promosikan dengan poster kita juga lebih asik.
buat menambah jam terbang kita. Kemudian mulailah kuliah, dan jangan lupa di sesi ini kalian harus soft selling gitu. Jadi nggak langsung jualan. Oke. Nah, sekarang adalah praktek time. Yuk praktek. Yang pertama adalah sekarang. Jelaskan minimal 3 hal yang sudah kalian pelajari di bab ini. Dan yang kedua, apa saja sih yang kamu lakukan untuk meningkatkan penjualan kamu? Oke, jadi tugasnya adalah satu, menjelaskan atau men-summary, dan kedua adalah tips-tips untuk meningkatkan penjualan atau meningkatkan branding kamu sebagai student ambassador dengan menginformasikan produk-produk dari EduCourse ke teman-teman semuanya. Jadi jangan ingat jualannya dulu deh. Yang penting kita ini menginformasikan, kita mendelegasikan, kita sebagai delegasi memberikan informasi dan meningkatkan engagement dari netizen ke kamu semuanya. Yuk, kita coba praktek ya. Kalian bisa langsung share di grup WhatsApp ya, bisa ngetik aja itu boleh. Oke? Jadi yang ini sih gampang banget. Kalian tinggal ketik aja. Dan tantangan selanjutnya adalah deng-dereng. Masuk ke bab selanjutnya, yaitu hypnotic writing atau hypnowriting. Seru kan? Ini judulnya seru banget. Tapi ini singkat kok penjelasannya teman-teman. Jadi kalau kalian mau tidur bisa sebentar lagi. Oke, jadi judul promo itu penting. Ketika kita nanti share sesuatu yang keren gitu ya. Sesuatu yang sebenarnya kalau misalnya kita mau kasih teman-teman trial kelas bahasa Korea. Nah, habis trial kan nanti masuknya ke regular kelas ya. Nah, di regular kelas ini kalau misalnya kita standar banget judulnya, itu nggak akan menarik orang-orang untuk join atau untuk ikut. Misalnya kayak seminar psikologi gitu doang, itu kan standar banget dan orang nggak paham ini apaan sih. Beda kalau seminar anti stres gitu kan, wow gitu. Nah, ini salah satu teknik hypnowriting. Nah, jadi judul promo itu penting. Kunci penting membuat penawaran yang menjual dimulai dari judul promo yang menarik. Kenapa harus menarik? Yang pertama, orang akan membaca lebih lanjut. Kalau seminar anti stres, hah? What's that? Begitu kan orang-orang. Ini meningkatkan rate klik atau istilahnya kayak clickbait. Atau mahir bahasa Korea dalam 40 jam. Hah? Serius 40 jam doang? Gitu. Terus ada lagi juga, orang akan tergerak untuk take action, untuk melihat, setelah melihat lagi, mereka akan join gitu kan ya. Nah, 3 detik pertama ini adalah momen kritis. Kita harus bisa dilirik pembaca. Kalau kita tadi dengan cara WhatsApp group, WhatsApp blast kemana-mana, tapi judulnya nggak menarik ya orang nggak akan ngelanjutin karena panjang gitu kan ya. Males banget gue, baca caption lo kayak gitu. Nah, cara-cara hypnotic writing ini yang tapi tidak terkesan untuk membual, ini ada caranya teman-teman, dan kita belajar di sini. Jadi hypnotic writing adalah teknik pemilihan kata-kata yang sengaja digunakan untuk mengarahkan pembaca ke tujuan tertentu. Nah, berarti teknik penggunaan kata ini cenderung calon konsumennya akan melakukan pembelian. Salah satunya adalah copywriting, seni kata membuat iklan yang menarik. Nah, teknik copywriting ini sendiri jadi salah satu pekerjaan yang sekarang sedang dicari-cari gitu ya. Jadi ternyata orang-orang copywriting ini sudah mahir banget untuk hypnowriting-nya. Apaan sih bahasanya? Oke. Nah, kita bisa gunakan beberapa kata yang biasa digunakan untuk judul promo. Kayak akhirnya EduCourse mengeluarkan fitur baru AI Speaking. Hanya 1 minggu loh percobaannya, yuk join gitu misalnya. Atau seru nih gitu. Seru nih seminar anti stres, ada yang mau join? Eksklusif misalnya. Eksklusif hanya untuk 3-4 orang aja. Fantastis, pokoknya bisa kalian coba apapun gitu ya. Terus ada mau kursus coding gratis atau mau kursus coding plus gratis tes psikologi keluarga. Yuk cek di sini gitu ya. Jadi ada banyak cara hypnowriting yang bisa kalian terapkan. Nah, ini nanti jadi tugasnya teman-teman. Kalian bisa menerapkan kata-kata ini yang seru banget, yang ampuh, yang spesial ini. Ini benar-benar kata yang lebay sih sumpah, tapi menarik ya. Jadi segera
kalian bisa memulai untuk praktek gitu. Kalian bisa pakai kata-kata ini. Jadi tugas yang pertama tadi kalian bisa summary hal-hal apa yang kalian dapatkan, 3 aja. Kemudian kalian juga ada tips-tips untuk meningkatkan engagement kalian sama netizen. Yang kedua, dan yang terakhir adalah praktek ini. Dang-darang. Tuliskan 5 contoh judul promo kamu ya dalam 5 variasi kata berbeda. Kalian bisa pakai kata-kata yang tadi ya. Jadi ini semua taruh di grup WhatsApp aja. Biar kalian bisa ekspor dan cepat gitu ya. Jadi nggak perlu nunggu lama-lama screenshot lagi. Tapi ini cepat banget. Kalian cukup nyoba latihan 5 kalimat gitu. Ini kayak guru TK banget ya. Ayo anak-anak kita coba bikin kalimat yuk. Nah ini kalian udah ada kata-katanya. Misalnya dengan kata seru, dengan kata langka, dengan kata sensasional misalnya, atau ajaib. Misalnya cara ajaib belajar 10 kosakata dalam waktu 1 menit gitu. Apaan gitu ya. Pokoknya kalian coba deh bikin judul promo, mengasah pola pikir kalian, mengasah daya komunikasi kalian. Nah, ini saatnya buat kita praktek. Wow, seru kan semuanya. Jadi 3 tugas tadi sangat simple. Kalian bisa kerjakan dalam waktu 5 menit aja. 5 menit kurang nggak? 10 menit deh. 10 menit aja langsung bisa di WhatsApp group sampai besok pagi maksimal. Sampai besok maksimal jam 17.00. Oke? Are you ready? Dan see you again ya guys. Kita besok akan ada di review time. Thank you semuanya. Goodbye.